Selanjutnya itu ada fiksi ilmiah. Ciri khasnya itu dunia fiksi yang kompleks dan penuh fantasi. Intinya kalau untuk fiksi ilmiah ya, fiksi ilmiah yang kayak Interstellar itu kompleks dan penuh fantasi juga. Fantasinya tapi bukan fantasi yang ngayal ya, fantasi yang emang dia itu ilmiah. Kayak Interstellar kan itu fantasi banget itu. Kita bisa jalan-jalan ke black hole. Itu kan salah satu fantasi, tapi itu ilmiah juga karena itu ada penelitiannya. Horor, ketegangan dan mencekam. Udah pasti kalau kita nonton horor tapi nggak serem atau malah lucu, itu berarti filmnya gagal. Kalau dia bikin horor tapi dia mencekam, bikin kita takut, bahkan bikin kita kebayang-bayang, itu berarti film horornya film horor yang bagus. Selanjutnya komedi, mengundang gelak tawa. Udah pasti, tidak perlu saya jelaskan lagi karena film komedi itu film yang ringan, tapi harus dibarengi dengan aktor yang pintar. Jadi nggak cuma sekedar kata-kata yang lucu, tapi aktornya juga harus bisa membawa situasinya itu jadi lucu. Karena kalau kita bikin dari kalimat saja, itu ada kata-kata gitu ya, yang kalau kita sebutin itu nggak lucu, tapi kalau orang tersebut yang bilang itu jadi lucu. Nah itu yang tantangan dalam komedi, karena bikin orang ketawa tidak mudah dan kita harus memiliki kecerdasan dalam menulis cerita komedi. Yang terakhir ada dokumenter. Ciri khasnya di film tersebut ada wawancara, ada narasinya, dan juga ada rekaman arsip. Nah ini untuk film-filmnya, saya bahas sekilas saja. Di sini kalau untuk yang drama, salah satu contoh dari kami ya, di sini ada The Shawshank Redemption pada tahun 1994. Dan ini tentang ceritanya itu tentang orang yang ada di penjara ya, karena ada kasus pembunuhan yang dia lakukan. Kalau sebelahnya itu Schindler's List, menceritakan kisah Oskar Schindler, seorang pengusaha Jerman yang menyelamatkan nyawa lebih dari 1.000 orang Yahudi. Ya, jadi kan dulu ada yang namanya Holocaust. Nah, di sini dari pihak Yahudinya itu membuat film yang mana dia menceritakan dia menyelamatkan 1.000 orang Yahudi dari Holocaust. Ya, ini terlepas dari apakah cerita tentang Yahudi atau tidak, tapi ini adalah salah satu contoh film drama. Nah, kalau untuk horor di sini ada The Shining dan sebelahnya ada The Silence of the Lamb. Silakan teman-teman kalau mau melihat ceritanya seperti apa, ditonton saja. Yang pastinya ini film horor yang cukup menyeramkan karena ini filmnya juga dari tahun 80 dan tahun 91. Silakan teman-teman di searching untuk menonton filmnya. Kalau untuk yang action ada 1944, ini keluarnya tahun 2015, tentang kejadian Perang Dunia Kedua dari sudut orang Estonia. Jadi kalau kita baca Perang Dunia biasanya kan dari pihak Indonesia, dari pihak Jepang, dari pihak Amerika. Tapi kalau ini dari sudut pandang orang Estonia. Sebelahnya ada The Dark Knight. Nah ini yang seru-serunya gitu ya, action yang lebih seru, yang lebih fantasi. Itu ada The Dark Knight yang dibikin oleh Christopher Nolan, yang mana ini menjadi film paling melegenda karena di sini ada salah satu tokoh Joker, yang mana Jokernya ini dikatakan sebagai Joker yang paling bagus sepanjang masa yang diperankan oleh Heath Ledger. Selanjutnya ada film fiksi ilmiah. Selain Interstellar, ini ada Star Wars dan juga Blade Runner. Kalau Star Wars ya kita juga tahu ya itu kenapa termasuk ilmiah, karena dia juga memang membawakan tema space dan juga ada beberapa alat-alat yang mungkin bisa menjadi sebuah fiksi ilmiah juga. Begitu juga dengan Blade Runner, yang mana ini film tentang luar angkasa juga. Dan untuk komedi, di sini ada Coming 8. Yang kedua ada Warcop DKI Reborn. Ini ada 2 part. Tapi kalau mau yang lain juga agak lain, cuma kalau agak lain mungkin belum ada di platform manapun karena baru filmnya. Dan kedua film ini dari penulisan memang sudah bagus, dari acting juga bagus, pemilihan karakternya juga bagus. Dan itu silakan teman-teman nikmati filmnya. Untuk animasi ada Spirit Away, ini dari Ghibli, tentang anak perempuan yang terjebak di dunia arwah. Ini film yang unik, filmnya udah lama, kalau nggak salah tahun 2001 atau 2000 ya, 2000-an awal. Yang kedua ada Toy Story. Nah, Toy Story ini Toy Story berapa ya? Bisa 1, 2, 3, 4. Silahkan ditonton karena ceritanya juga bagus. Ide-ide yang terkandung di ceritanya itu juga sangat layak untuk kita tonton.
Dan yang terakhir ada dokumenter. Yang pertama Man on Wire dan yang kedua Icarus. Kalau Man on Wire ini menceritakan Philippe Petit, seorang penjelajah Prancis yang melakukan aksi luar biasa berjalan di atas tali baja antara menara kembar World Trade Center pada tahun 1974. Dan kalau untuk Icarus, berawal dari penyelidikan doping dalam bersepeda, tetapi kemudian berputar menjadi skandal doping yang lebih besar yang melibatkan pemerintah Rusia. Baik teman-teman, untuk pertemuan 5 cukup sekian saja, dan untuk penugasannya nanti akan melalui website langsung. Saya Haris, terima kasih dan sampai bertemu di pertemuan ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.